Baik. Fal awal fil hadis as-sama. Betul, memang yang menjadi ilmu pokok dalam riwayat adalah mengambil atau mendengar. Tsumma tafahum. Nah, ketika mereka mendengar hadis, syekhnya mendengarkan seperti apa, syarahnya seperti apa, ya. Maka mereka ada tafahum gitu. Oh, paham. Oh, oke, toib. Oh, maknanya demikian. Udah tuh, dapat sanad, dapat kepahaman. Tsummal hifdz. Lalu dia menghafal. Tadi hadisnya apa ya? Ketika di rumah, ketika di jalan, oh hadisnya ini dihafal. Ya. Ada 5 hadis yang dia dengar, 5 hadis dihafal. Setelah paham maknanya. Ya, bukan hanya dengar dari syekh terus ya saya hafal, oke, saya hafal, saya tulis, saya hafal, oke. Ya, setelah dia pulang dia bingung, ini maknanya apa ya? Ya, ini hadis ini maknanya seperti apa ya? Dia bingung sendiri. Oh, enggak apa-apa lah, nanti saya punya sanad, ayo disampaikan ke orang lain dengan makna yang dia buat sendiri misalnya. Waliyadzubillah, itu malah menyesatkan. Setelah hifadz, setelah menghafal, lalu al-amal. Bagaimana mereka mengamalkan dari apa yang mereka dengar. Setelah itu adalah menyebarkan. Dia punya murid, dikasih tahu, ya, dia punya jamaah, disebarkan gitu ya. Dan golongan ini iktasoru ala sama. Ini orang yang hanya mencukupkan diri dengan cara mendengar hadis, la alal amal, bukan dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Padahal zaman sekarang, era sekarang itu sudah bukan zaman riwayat, tapi zaman diroyat. Zaman bagaimana kita memahami suatu hadis, beramal tentang suatu hadis. Ya. Sekarang kita sudah cukup menyebutkan sahibul musannif atau sahibul musannafat. Kita sebut ya imam-imam ya yang ada di sini semua. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, hadisnya riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, riwayat Nasa'i, Ibnu Majah. Kita sebutkan cukup kayak gitu. Ya. Orang enggak akan tanya, "Ustaz, ya, antum punya riwayat sampai Imam Bukhari enggak?" Enggak ada yang nanya gitu. Ya. Enggak ada nanya gitu. Meskipun kita punya, enggak penting disampaikan ke orang. Gitu. Karena orang-orang awam enggak butuh. Nah, lain halnya kalau di majelis, memang majelisnya majelis sanad. Nah, itu lain hal. Boleh kita menyebutkan dan kita bilang saya punya sanad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Ada mana nih? Wa in kana tsumma lam yahkumu. Wa in kana la fa'idata fil iqtisar alaihi wal hadits fi hadzal zaman yuqri'unahu asybyan wa hum gharatul ghafilun. Apa namanya? Ya, ghurrah ghafilun. Mereka ini ketika tahu tidak ada faidah dalam pemahaman hadisnya karena mereka hanya mendengar saja, lalu mereka menyebarkan atau membacakan hadis-hadis tersebut, ya, yuqri'unahu asybyan, bacakan ke anak-anak mereka, ya, ke anak-anak muda gitu ya. Wa hum ghurratul ghafilun. Mereka apa? Ghurrah ini kalau dalam hadis ghurrah muhajjalin, ya. Atau mereka ya apa? Golongan atau satu bagian dari orang-orang yang lengah. Wa syekh alladhi yaqra'u alaihi rubbama kana ghafilan. Sama. Syekhnya dulu mungkin ketika membacakan hadis tersebut ghafil juga, lengah juga. Bihaitsu law sahifa wa ghayyara al-hadits la ya'lam. Ya. Tashih ya. Tashif ya, ada ya. Law sahhafa aw ghayyara al-hadits la ya'lam. Mereka justru atau syekh itu mungkin ada kesalahan apa pemaknaan atau penulisan atau nyebut bapak jadi anak, anak jadi bapak gitu ya, binnya salah. Biasa itu dalam hadis ada, ya. Wa ghayyara al-hadits atau hadisnya berubah. Nah, itu ghafil. Wa rubbama yanam. Nah, atau mungkin ketika ngambil hadis tersebut dia di majelis itu tidur. Nah, enggak beda jauh dari kita ya. Kita juga kadang belajar ya tidur karena itu tadi tidak ada perhatian khusus terhadap ilmu. Wa yarwi anhul hadits wa huwa la ya'lam. Tahu-tahu tidur tiba-tiba meriwayatkan hadis padahal dia la ya'lam. Ini mereka enggak tahu, mereka enggak berilmu. Wa kullu dzalika ghurur. Semua ini adalah ketertipuan. Wa innamal aslu fi istima'il hadits ay yasma'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya hadis itu didengar dari Rasulullah. Ya, para sahabat melihat Nabi melakukan sesuatu
pekerjaan, melihat suatu amalan, ya menjadi hadis. Sahabat mendengar Nabi menyampaikan sesuatu jadi hadis. Tapi ada kalanya sahabat satu dengar, sahabat yang lain tidak dengar. Itu biasa. Ya sama kayak di sini, katakanlah ya. Katakanlah saya nyampaikan hadis, saya nyampaikan sesuatu tentang kitab ini, antum semua dengar nih. Belum tentu juga sih ya, ada yang tidur, ya ada yang tidur. Belum tentu semua dengar. Ya, ada yang ngobrol. Belum tentu semua dengar. Apalagi yang di luar kelas, apalagi yang ngajinya di kelas lain. Mereka juga tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Sehingga para sahabat ini meriwayatkan satu hadis ada kalanya dari sesama sahabat. Gitu ya. Misalkan hadis-hadis tentang rumah tangga yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya. Lalu Abu Hurairah mendengar dari Aisyah. Sama-sama sahabat. Riwayatul Aqran, riwayat yang sejawat, teman-teman sejawat, ya. Apa nama hadisnya? Apa? Yang yakin dong, apa? Mudabbaj, ya. Ya. Hadis yang diriwayatkan sesama teman, sesama sahabat, sesama tabi'in gitu ya. Bahkan gini, pernah suatu saat Abu Hurairah ini di apa ya, ibaratnya diprotes gitu ya. Kenapa sih Abu Hurairah baru masuk Islam tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11, baru berapa? Mungkin 3 sampai 4 tahun lah. Ya. 3 tahun sama Rasulullah tapi riwayat hadisnya paling banyak. Tuh gimana tuh? Ya. Abu Hurairah pernah disangka, wah, jangan kamu buat hadis-hadis baru atau ya. Tapi ternyata tidak. Abu Hurairah adalah orang yang paling otentik ya dalam kuantitas hadisnya. Banyaknya hadis dari Rasulullah, beliau paling banyak, paling otentik. Apa disebutkan oleh hadis oleh Abu Hurairah? Riwayatnya Sahih Imam Al-Bukhari. Ya, kata Abu Hurairah, nih ya, saat orang-orang muhajirin pada sibuk di pasar, mana aku bermulazamah sama Nabi. Ketika orang-orang Ansor pada sibuk di kebun mereka, ya, sibuk berjualan, aku bermulazamah sama Nabi. Gitu ya. Ketika para sahabat yang lain kibar sahabat tidak bersama Rasulullah, aku bersama beliau. Bahkan pada suatu hadis juga disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari, ya, Abu Hurairah ini pernah suatu saat sering lupa apa yang diomongin Rasulullah. Sering lupa. Lalu apa? Beliau mengadu, wahai Rasulullah, aku sering lupa ya apa yang kau sampaikan, ibaratnya gitu ya kalau bahasa kita. Ya. Terus apa kata Nabi? Ubsut ridaak. Ya, gelar ini apa namanya? Rida atau sorban kamu. Coba digelar sorban kamu. Dalam satu riwayat suruh menggelar sorban lalu dilipat lagi gitu ibaratnya. Tapi dalam riwayat lain bahwa Rasulullah semacam mengambil sesuatu dengan tangannya, ya, lalu menaruh sesuatu di atas sorban yang tadi digelar oleh Abu Hurairah. Ya, itu sebagai apa? Rumes, ya, boleh ya. Jadi sesuatu dengan rumes atau apa? Dengan simbol sesuatu itu boleh. Ini kan ibarat pengibaratan saja. Nabi suatu, lalu apa? Abu Hurairah mengumpulkan atau melipat kembali yadummu ridaahu ini. Lalu apa? Kata Abu Hurairah, sejak saat itu aku tidak pernah lupa dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Artinya apa? Semua yang Nabi bilang dia dengar, hafal disampaikan ya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya juga banyak dari kalangan tabi'in. Itu ya, bahwa orang yang mau bermulazamah sama Nabi meskipun sebentar, tapi setiap hari itu lebih baik dan lebih banyak hadisnya dibanding orang-orang yang punya kesibukan lain. Coba Khulafa 4 aja itu nggak ada yang masuk daftar 5 besar dalam banyaknya hadis. Ya, Khalifah 4 loh yang menjadi penerus Rasulullah. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya tidak masuk dalam 5 besar dalam banyaknya riwayat. Justru banyaknya riwayat ya datang dari Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah adalah ibarat kata tuh santri pilihan Nabi. Ya, Ahlus Suffah. Rasulullah dulu punya pesantren ya. Punya apa? Majelis atau punya tempat tersendiri yang dinamakan adalah apa? Ahlus Suffah, orang-orang yang penghuni Suffah. Suffah ini semacam apa? Teras tersendiri gitu ya di masjid. Ya.
Lalu orang-orang pada tinggal di situ. Ada kalanya banyak membludak, ada kalanya sedikit. Ya. Nah itulah Nabi memberi makan para ahlu suffah. Abu Hurairah seringkali disebutkan dalam banyak hadis, beliau sering kelaparan. Ya, sering kelaparan. Meskipun harus ngaji sama Nabi. Dan Nabi tahu kalau kapan Abu Hurairah lapar. Kapan Abu Hurairah lapar kelihatan, ditawarin sama Nabi. Pernah suatu saat Abu Hurairah lagi lapar banget nih. Ya, selesai jamaah, dia nunggu di jalan yang biasa dilewatin sama Nabi. Tapi sebelum lewat situ, ya, yang lewat duluan adalah ya Abu Bakar. Abu Bakar lewat. Tanya, ya. Abu Hurairah kayak basa-basi gitu, nanya sesuatu. Tapi nyata Abu Bakar nggak paham kalau dia lapar. Ya. Lalu Umar juga ya tanya sesuatu. Niatnya adalah agar seakan-akan agar dia paham bahwa saya lagi lapar, tolong dong saya kasih saya makan gitu ya. Akhirnya apa, dua orang ini nggak paham kalau Abu Hurairah sedang lapar. Akhirnya Nabi lewat, ya belum ngomong apa-apa sudah ketahuan bahwa Abu Hurairah lagi lapar. Udah sini ikut saya, kata Nabi. Ya, taruh disuruh menunggu, lalu dikasih segentong air, segentong susu. Ya zaman dahulu susu itu bisa buat untuk makan ya, bagi orang lapar bisa buat makan. Ya, ya. Nabi bisa melihat atau apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan ini memang keistimewaan. Nabi punya mukjizat dari seluruh nabi yang pernah ada. Ya. Seluruh nabi yang pernah ada dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mukjizat mereka semua ada di Nabi Muhammad. Tapi memang tidak semuanya dimunculkan sebagai mukjizat. Karena gini, Rasulullah itu paling berhak terhadap semua mukjizat itu. Tanpa adanya Rasulullah, itu nabi-nabi semua nggak ada. Ya, Nur Muhammad itu yang mengalir dari setiap nasab yang ada pada para nabi. Jadi nggak mungkin ya kalau kemarin kita sempat bahas orang tua nabi ada di atau kafir atau tidak, atau ada di neraka atau di surga, nggak mungkin rasanya seorang nabi lahir dari rahim orang yang tidak suci. Ya, orang yang tidak suci maka dia tempat di neraka. Ya, jadi nggak mungkin orang tua Nabi ada di neraka. Dan juga disebutkan bahwa seluruh ahlul fatrah, ya, menurut Syekh Hasan Hito, beliau ya, Syekh Hasan itu pernah mengatakan bahwa seluruh ahli fatrah yang mana tidak terdapat Nabi di situ, mereka adalah orang-orang yang masuk surga. Ya, yang belum pernah mendengar Islam, yang belum pernah mendengar ada Nabi, maka dia masuk surga. Mungkin zaman sekarang juga demikian. Katakanlah ada orang di pelosok Amazon sana, nggak tahu ada Islam, nggak tahu ada apa, mereka ahlul fatrah, ya bisa disebut demikian. Tapi banyak yang mengatakan bahwa ini semua dunia sekarang sudah menjadi umat Nabi Muhammad, baik umat yang kafir maupun yang muslim. Ya, jadi ini merembet kemana-mana nih. Ya, tadi ya Abu Hurairah sudah kita bahas bahwa riwayatnya paling banyak. Coba siapa saja riwayat paling banyak setelah Abu Hurairah? Yang kedua siapa? Minimal menurut pendapat Syekh Mahmud Toha. Ibnu Umar, ya. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Aisyah nomor 4. Anas bin Malik. Yang keempat Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Terus kelima Jabir bin Abdullah. Yang kelima Ibnu Abbas dulu apa Jabir dulu? Ibnu Abbas dulu ya. Ibnu Abbas dulu baru Jabir bin Abdullah. Lalu yang keenam kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi 6 ya atau 7 ya. Syekh Mahmud Tohan memberikan komentar terhadap banyaknya riwayat yang mereka sampaikan. Ya, ridwanullah taala ajmain. Taib, mana tadi? Au min sahabah, au minas sahabah, au minat tabi'in, ridwanullah alaihim ajmain. Wa yasiru sama'uhu minas sahabah kasama'ihi min Rasulillah. Pendengaran tabi'in dari sahabat itu sebagaimana sahabat dari Nabi. Meskipun ada kalanya hadis itu boleh dimaknai secara
maknawi ya, boleh diriwayatkan secara maknawi, boleh. Karena dia bukan Quran. Tidak harus plek sama persis. Maka kalau antum ntar buka Maktabah Syamilah itu banyak kata-kata yang hampir sama semua. Ya, ada beda sedikit, ada ini itu karena periwayatan bil makna. Boleh. Asal tidak mengubah makna dan periwayatnya faham tentang bahasa Arab, tentang periwayatan bil makna. Ya, tidak boleh periwayatan bil makna orangnya nggak paham bahasa Arab. Misalkan dia tahu nih ada hadis bunyinya kayak gini, terjemahan ya. Lalu disampaikan ke orang-orang terjemahannya saja. Nah itu kalau zamannya orang awam dan tidak memerlukan bahasa Arab, boleh dalam artian cukup gitu ya, mereka nggak ada yang nanya. Tapi bahayanya ketika ada jamaah yang pengen tahu bahasa Arabnya, sedangkan dia nggak hafal bahasa Arabnya, gitu. Maka periwayatan bil makna dia harus tahu tentang perubahan makna yang ketika dia sampaikan itu bisa berarti yang lain atau bisa berubah maknanya. Wa huwa yasghi wa yahfad, ya, menghafal dari orang-orang tersebut. Wa yarwihi kama hafidhahu, meriwayatkan sebagaimana yang dia hafal. Hatta la yasyuk fi harfin wahidin minhu, mereka sehingga tidak ragu tentang satu huruf. Ya, kalau misalkan saya nyampaikan suatu hadis, saya tentu dengan ada kalanya dengan hafalan, ada kalanya dengan paham maknanya. Terus saya ubah dengan bahasa Arab apa yang saya pahami. Tapi antum bisa recheck ke kitab-kitab para ulama. Jadi kalau saya salah, ambil dari perkataan para ulama. Ya, jangan ambil dari perkataan saya. Lain halnya dengan ini. Orang-orang dahulu muridnya tidak bisa merecheck dari kitab apa. Misalkan hadis tersebut memang tidak dituliskan atau belum dituliskan, sehingga seorang ulama wajib memahami ya riwayat bil makna itu tidak berubah dari makna asli dari Rasulullah. Ya, kalau sekarang ya saya boleh salah atau bukan boleh. Maksudnya ketika saya salah, salahkan saya dan cek kitab, ambil dari kitab. Gitu ya. Jadi jangan ambil hadis dari apa yang saya katakan, tapi yang saya katakan adalah isyarat tentang adanya suatu hadis gitu ya. Nah, cek kembali di kitab, cek kembali di Maktabah Syamilah atau apapun. Jangan perkataan saya yang dinukil secara pasti, secara full bahwa itu adalah hadis Rasulullah, tidak. Wala yashuk fi harfin wahidin minhu wa in syakka fihi, kalau dia ragu, lam yajuz lahu ayyarwihi, ya, lam yajuz lahu ayyarwiyahu, nggak boleh ngeriwayatin kalau memang dia tidak yakin dengan satu huruf yang ada dalam hadis, sebab satu huruf bisa merubah makna dalam bahasa Arab ya, satu huruf bisa merubah makna, dan itu harus kita berhati-hati.